Kisah Pangeran Pandegelang dan Putri Cadasari. Di tengah sebidang kebun manggis, Putri Arum yang cantik jelita duduk termenung. Bibirnya terkatup rapat menandakan dia sedang bermuram durja. Lalu melintaslah seorang lelaki paruh baya dengan karung di pundaknya. Lelaki itu tertegun menatap sang putri dengan penuh kekhawatiran. Kemudian lelaki tua yang ternyata bernama Ki Pande, seorang Pandegelang, menyapa sang putri dan bertanya, "Mengapa sang putri terlihat murung?" Kemudian sang putri menceritakan apa yang tengah dirinya alami kepada Ki Pande, yaitu dirinya sedang mendapat tekanan dari seorang yang bengis dan kejam, bernama Pangeran Cunihin. Sang putri sangat sedih karena 3 hari lagi Pangeran Cunihin akan menemuinya dan memaksa kawin dengannya. Padahal menurut Wangsit, dengan merenung di Bukit Manggis ini Putri Arum akan berjumpa dengan Dewa Penolong yang hatinya seputih dan semanis buah manggis. Setelah mendengar cerita Putri Arum, Ki Pande ikut bersedih. Lalu Ki Pande memberi saran agar Putri Arum menerima lamaran Pangeran Cunihin, tapi dengan mengajukan sebuah syarat, yaitu dalam waktu 3 hari, Pangeran Cunihin harus mencari batu keramat. Batu keramat itu harus dilubangi supaya bisa dilalui manusia. Kemudian batu itu harus dibawa ke pesisir pantai. Sang putri pun menyetujui saran dari Ki Pande. Kemudian Ki Pande mengajak sang putri ke tempat tinggalnya yang sangat jauh, hingga melelahkan tuan putri. Akhirnya Putri Arum pingsan di atas sebuah batu cadas. Orang-orang kampung yang melihat, membantu Ki Pande membawa Putri Arum ke rumah penduduk dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Lalu tetua kampung menyarankan supaya Putri Arum meminum air gunung yang memancar melalui batu cadas. Dan keajaiban pun terjadi. Putri Arum kembali sehat setelah meminum air itu. Lalu penduduk kampung memanggil Putri Arum dengan sebutan baru yaitu Putri Cadasari. Akhirnya, waktu yang ditentukan Pangeran Cunihin pun tiba. Dia datang menemui Putri Cadasari dan meminta jawaban atas lamarannya. Putri Cadasari pun mengajukan syarat yang diberikan Ki Pande kepadanya. Tak sampai 3 hari, Pangeran Cunihin menemukan batu keramat itu. Kemudian dibawa ke pesisir pantai yang sangat indah. Dan dengan kesaktiannya Pangeran Cunihin melubangi batu keramat itu. Pangeran yang bengis dan kejam itu pun tertawa karena berhasil melubangi batu keramat tersebut. Lalu dia pergi mencari Putri Cadasari. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Ki Pande untuk memasang gelang pada batu keramat yang berlubang itu. Tak lama, Pangeran Cunihin pun kembali bersama sang putri. Dengan penuh kesombongan dia menunjukkan batu tersebut kepada Putri Cadasari. Melihat itu, Putri Cadasari dalam hatinya merasa sangat takut. Mimpi buruknya menjadi pendamping Pangeran Cunihin akan menjadi kenyataan. Lalu sang putri berpura-pura tidak melihat batu itu berlubang. Akhirnya sesuai rencana Putri Cadasari dan Ki Pande, tanpa berpikir panjang, Pangeran Cunihin kemudian berjalan melewati lubang batu keramat itu. Tapi tiba-tiba,
Dia pun merasakan tubuhnya sakit luar biasa. Dia berteriak-teriak, lalu seluruh kekuatannya pun menghilang. Ia terduduk lemah tak kuasa berdiri. Perlahan Pangeran Chunihin berubah menjadi orang tua yang tak berdaya. Pada saat bersamaan Ki Pande berubah menjadi pemuda tampan yang gagah perkasa, yaitu Pangeran Pandegelang. Lalu pangeran menjelaskan kepada Putri Cadasari apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya saya seorang pangeran, dulu kami berteman. Tapi setelah mendapat kesaktian dari guru, dia mencuri ilmu dan kesaktian saya. Lalu menjadikan saya seorang yang sudah tua, lalu saya mencari kesaktian untuk mengembalikan saya. Yakni hanya satu yang bisa mengembalikan keadaan saya, jika Pangeran Chunihin melewati gelang-gelang buatan saya. Kini saya sudah kembali seperti sedia kala, ini semua karena jasa Tuan Putri. Untuk itu saya menghaturkan terima kasih. Sayalah yang seharusnya berterima kasih, Pangeran. Ternyata wangsit yang saya terima memang benar-benar adanya. Akhirnya mereka berdua meninggalkan batu keramat berlubang itu. Beberapa waktu kemudian, mereka pun menikah dan hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Tempat mengambil batu keramat itu dikenal dengan Kampung Keramat Watu. Batu yang berlubang di pesisir pantai dikenal dengan nama Karang Bolong. Tempat Putri melaksanakan wangsit dikenal dengan Kampung Pasir Manggu. Tempat Putri Cadasari disembuhkan dari sakitnya kini dikenal dengan Kampung Cadasari di daerah Pandeglang. Tempat Pangeran Pandegelang membuat gelang. Cukup sekian cerita dari saya.